Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, mari kita buka bersama-sama perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIA, hari ini kita masuk kembali dalam mata kuliah Fikih Munakadah 2 ya. Dan sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-9. Nah, perlu saya informasikan ya, sebelum saya lanjutkan, sebelum saya mulai materinya, saya jelaskan dulu ini. Perhatikan, saya share screen dulu ini, RPS-nya. Baik, perhatikan ya. Jadi berdasarkan RPS kemarin, di sini dijelaskan bahwa untuk kali ini pertemuan 9 itu materinya adalah akibat putusnya pernikahan. Cuma ini bagian pertama. Dan bagian berikutnya, bagian kedua itu akan dilakukan minggu depan. Nah, perlu diperhatikan, mengingat waktu yang sudah terbatas, karena besok tanggal 5 Juli, kita akan mulai melaksanakan UAS. Jadi waktu yang tersedia sudah sangat mepet. Jadi otomatis kalau pilihan itu hanya tinggal menyisakan hari ini tanggal 9, kemudian tanggal 16 minggu depan, kemudian 2 minggu lagi tanggal 23. Dan hari Rabu tanggal 30 Juni itu minggu tenang. Dan tanggal 7 baru kita mulai dengan kuliah ujian akhir semester. Jadi hanya tinggal hari ini dan 2 pertemuan lagi, berarti 3 dengan hari ini. Karena itu saya putuskan untuk MK Fikih Munakadah 2, materi hari ini yang ini ya, yang ini, ya, yang ini ya, dan yang di bawahnya, itu saya jadikan satu. Karena sebenarnya sama. Saya pisah itu karena mungkin agar bisa lebih fokus lagi. Tapi karena waktunya sudah mepet, jadi terpaksa saya gabung lagi jadi satu. Sebenarnya materinya tidak jauh berbeda. Cuma membicarakan tentang akibat putusnya pernikahan. Kalau hari ini karena talak dan khulu, minggu depannya karena li'an. Udah saya jadikan satu aja. Akibat putusnya pernikahan. 1 karena talak, 2 karena khulu, 3 karena li'an. Dan saya sudah merangkum dalam modul saya, silakan Anda lihat. Dan kemudian nanti saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya apa? Anda bisa lihat nanti. Oke, baik. Ini saya akan tampilkan dulu modul saya. Singkat saja ya, tidak panjang modul saya. Sebenarnya saya akan mengajak kalian karena waktunya panjang. Kalau waktunya panjang, saya akan ajak kalian mengkaji ke dalam referensinya langsung nih. Di dalam kitab Wahbah Zuhailinya. Tapi karena waktu sudah mepet, ya sudah. Saya buat singkat-singkat saja. Oke, baik. Saya langsung ke materi ini. Akibat putusnya pernikahan. Jadi ada 3 tadi. 1 karena talak, 2 karena fasakh, 3 karena khulu, 4 karena li'an. Talak dan fasakh saya jadikan satu sebenarnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah karena khulu. Ini juga perlu dipelajari. Oke, baik. Sekarang akibat putusnya pernikahan dengan talak bagaimana? Talak itu sendiri kan sebagaimana kita ketahui itu ada 2. Pertama talak roj'i dan talak talak roj'i dan talak bain. Roj'i dan bain. Nah, untuk talak roj'i akibatnya bagaimana? Nah, yang perlu diperhatikan untuk talak roj'i atau akibat dari talak roj'i adalah
bahwa talak roji tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya. Tidak ada larangan. Sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak atau pemilikan, serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetujuan. Jadi kalau masih talak roji, boleh-boleh saja kumpul satu rumah. Tapi tidak boleh berhubungan badan ya. Hanya biasa aja, komunikasi biasa. Nah, kemudian talak roji tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah. Jadi aturannya ya pokoknya selama masih menjalani masa iddah tidak ada akibat hukum dari talak roji. Nah, segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa iddahnya. Kalau tidak ada rujuk. Berarti kalau misalnya masih ada masa iddah, masih langsung saja saya rujuk kamu, ya sudah selesai. Beda kalau masa iddahnya habis. Kalau misalnya sudah habis masa iddahnya, berarti rujuk tidak boleh. Dan syaratnya harus mengikuti aturan talak bain. Apa talak bain? Talak bain itu berarti tidak boleh dinikahi lagi. Dan karena masih ada jatah rujuk, maka talak bainnya itu disebut talak bain sugro. Karena si suami itu masih bisa menikahi lagi setelah masa iddahnya habis. Dan syaratnya nikahnya seperti biasa lagi. Bukan rujuk, bukan ikrar rujuk, bukan pernyataan rujuk dari suami ke istri. Tapi justru nikah baru. Nikah baru, nikah jadid. Ada akad, ada mahar. Itu kalau nikah baru. Nah, itulah akibat dari talak roji. Nah, berikutnya bagaimana dengan talak bain sugro? Ini talak bain sugro. Oke, kita lihat. Akibat dari talak bain sugro adalah bahwa talak bain sugro adalah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Jadi kalau misalnya masa iddahnya sudah lewat, sudah habis, maka istri sudah tidak lagi berstatus sebagai istri. Kalau masih masa iddah, masih ada statusnya sebagai istri. Dan masih diberi kesempatan oleh syariat untuk rujuk. Cuma kalau sudah habis masa iddahnya, berarti status istri itu bukan istri lagi. Berarti haram kumpul satu rumah. Tidak boleh ada status pernikahan di antara mereka dan memutuskan untuk tinggal satu rumah. Itu tidak boleh. Apabila ia baru menalaknya satu kali, berarti ia masih memiliki sisa 2 kali talak setelah rujuk. Dan jika sudah 2 kali talak, maka ia hanya berhak atas 1 kali lagi talak setelah rujuk. Ini tadi ya talak roji. Ini keterangannya. Jadi akibatnya apa? Kalau talak roji, talak bain sugro, ya udah tidak boleh rujuk, diharamkan rujuk. Tetapi solusinya karena ini masih talak bain sugro, masih boleh dinikahi. Gitu. Nah itu yang talak bain sugro. Akibatnya seperti ini. Nah berikutnya yang talak bain kubro. Bagaimana akibat hukum dari talak bain kubro? Hukum talak bain kubro sama dengan talak bain sugro. Yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Bedanya dengan talak bain sugro adalah kalau talak bain kubro itu tidak bisa menghalalkan bekas suami merujuk kembali bekas istri. Tidak boleh. Boleh dinikahi lagi. Di sini bukan merujuk tapi menikahi kembali. Boleh dinikahi lagi
mantan istrinya tadi kalau si mantan istrinya ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah berlangsung secara normal. Normal itu maksudnya gimana? Sudah dinikahi, sudah dijima, sudah digauli, kemudian sudah dicerai, dan sudah menjalani masa iddah. Itu kan normal berarti. Tanpa ada niat nikah tahlil, pakai hak tahlil, atau menghalalkan, seorang muhalil menghalalkan perempuan menikah, menghalalkan atau menikah dengan tujuan untuk menghalalkan seorang istri agar dia bisa menikah lagi dengan mantan suaminya. Nah, itu nikah tahlil atau nikah muhalil. Dan itu tidak boleh dicampuri dengan nikah yang seperti ini, talak bain kubro. Jadi harus normal alamiah, dijima dulu suami istrinya, kemudian dicerai dulu, kemudian menjalani masa iddah, baru sudah selesai. Itu bisa menjadi calon istri baru bagi mantan suaminya yang tadi. Ya. Nah, itulah akibat talak bain kubro. Nah, berikutnya akibat fasakh. Fasakh itu sederhana ya. Akibatnya bagaimana? Adapun fasakh baik karena hal-hal yang datang belakangan atau karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka fasakh mengakhiri ikatan pernikahan seketika itu juga. Apalagi fasakhnya itu misalnya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan syarat sah. Misalnya, dan berlaku secara otomatis ya. Misalnya terbukti istrinya adalah saudara kandungnya. Nah, itu otomatis tidak bisa. Sudah saya jelaskan kemarin di materi tentang fasakh ya. Maka otomatis fasakh bisa mengakhiri pernikahan seketika itu juga. Nah, kecuali jika fasakhnya itu diajukan. Kemarin kan ada ya fasakh yang berlangsung seketika juga, atau fasakh yang perlu ada pengajuan ke pengadilan agama. Nah, kita lihat di situ ada nggak aspek-aspek yang masih bisa dimungkinkan fasakh itu tidak memberlakukan ini. Artinya fasakh itu sebenarnya pengakuan atas tidak pernah ada terjadinya suatu pernikahan. Seolah-olah tidak ada pernikahan itu. Kenapa? Karena dibatalkan. Nah, itulah akibat dari fasakh. Nah, berikutnya khulu. Akibat khulu. Ini dia. Akibat yang terjadi dari suatu peristiwa khulu adalah bahwa seorang istri yang telah dikhulu suaminya, maka hukumnya adalah sama dengan talak bain sugro. Nah, ingat ya, talak bain sugro. Artinya, seorang istri yang telah melalui tahapan khulu, maka putuslah hubungan perkawinannya dengan mantan suami, serta tidak ada hak rujuk bagi suami. Itu akibat khulu. Ya tentu saja, karena khulu itu ada diajukan oleh istri. Dan tentu saja keputusan ada di tangan istri. Dan suami tidak berhak untuk rujuk lagi. Karena sudah talak bain. Nah, itulah akibat khulu. Nah, yang terakhir akibat putusnya pernikahan karena sumpah li'an. Li'an itu adalah bersumpahnya suami dan istri atau istri karena mereka menolak mengakui atas anak yang dikandung istri atau tidak mengakui pernikahannya. Ini berat ini ya, karena ada penolakan, ada pengkhianatan, menolak atas bayi yang dikandungnya. Tidak mengakui bahwa itu anaknya. Nah, karena itu ada akibatnya dari sumpah li'an ini, ada konsekuensinya. Dan itu akan saya jadikan tugas. Tugasnya adalah menerjemahkan kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 580 sampai 582. Oke, kita lihat dulu
filenya ya. Saya tampilkan di sini. Mana tadi? Nah, ini dia. 580. Nah, ini dia ya. Al-matlabus sabi' asarul li'an. Asarul li'an, dampak li'an. Dampak li'an itu ada berapa nih? 1 nih. Ini ya, 1. 2. 3. Ini 3. Kemudian yang keempat mana ini? Nah, ini dia. Ini 4. Dan yang kelima, ini dia. Intifa'u nasabil waladi ala rajuli. Ada 5 konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari terjadinya li'an. Nah, tugas kalian adalah terjemahkan 5 konsekuensi tadi, 5 akibatnya, 5 dampaknya. Yang ini ya, yang diterjemahkan tuh ini ya. Yang saya kurung ini ya. 1, oke. Ya, perhatikan. Kemudian yang kedua, ini aja. Kemudian yang ketiga, nanti silakan dikasih. Silakan diterjemahkan yang saya tandai. 3, kemudian yang keempat, yang ini aja nih. Set. Ini 4. Dan yang kelima, ini dia. Halaman 582. Nah, ini aja ya. Ini tidak wajib, yang duanya tidak wajib. Kalian terjemahkan, lalu kumpulkan seperti biasa. Minggu depan saya koreksi dan saya nilai. Mulai dari halaman 580 sampai halaman 582. Kitab Muhammad Zuhairi. Ya. Oke, baik. Saya kira itu saja penjelasan saya dalam mata kuliah Fikih Munakadah 2. Singkat-singkat saja, yang penting bisa ada gambaran yang jelas mengenai materi kali ini. Oke, sebentar. Dan jika mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom. Oke, jelas ya? Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.